Aku punya kartu, nanti aku akan bacain buat abang. Iya. Tapi sekarang kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang karirnya Bang Hotman, keberanian Bang Hotman. Tapi kalau banyak orang yang juga penasaran sama hubungan abang sama keluarga. Iya. Ya, apa sih arti pernikahan di mata Hotman Paris yang hari ini abang sudah menikah berapa tahun? Menikah tahun 88 berapa tahun itu? 88 berarti abang udah nikah 37. 37 tahun ya, Ya. sudah menikah. Kenapa abang masih kekeh mempertahankan pernikahan di tengah? Sekarang orang itu, mohon maaf nih, sepertinya menikah bercerai itu hal yang udah biasa. Apakah karena orang Batak? Itu tidak terlepas dari background keluarga kita. Di keluarga Batak itu memang hanya nikah sekali untuk selamanya. Oke. Jadi itu menyatu dalam diri kita. Oke. Itu sudah bagian dari prinsip hidup. Tapi banyak orang yang bilang gini, wajar aja, ini omongan netizen ya, wajar aja istrinya Hotman mau bertahan walaupun melihat Bang Hotman tuh di mana-mana berdansa sama cewek-cewek dan segala macam. Karena semua harta benda atas nama kakak, istri. Tapi apa sebetulnya yang menjadi fondasi obrolan abang sama kakak tuh dalam pernikahan apa? Jadi kalau soal harta atas nama istri itu bukan karena disyaratkan oleh dia, justru karena kita cocok, aku percaya dia malah. Jadi bukan dia minta? Bukan dia yang minta, aku justru gara-gara aku percaya dia gitu loh. Kepercayaan itu melambangkan berarti hubungan harmonis. Orang suka salah. Ini sekretaris gua, pernah nggak dia lihat gua berantem di rumah? Nggak pernah? Nggak, ya kecil-kecil ada lah, tapi nggak ada sampai yang pukul-pukulan apa? Selalu kembali, nakal di sana, balik lagi. Dan sampai sekarang terus begitu. Iya. Nakal di sana, balik lagi gitu. Pernah nggak hampir nggak balik lagi? Oh, nggak sampai sih waktu dulu sama artis itu. Kakak kalau nonton ntar gimana? Ya, fakta begitu. Itu kan masa lalu, ngapain dia marah lagi? Oh, tapi dulu marah kan? Marah dikit. Marah bicara mengenai hubungan abang dengan banyak perempuan-perempuan yang pengen menjadi asisten Hotman Paris. Di podcast gue, Fritz salah satu anak abang sampai pernah angkat bicara bilang, ya ini abang juga dulu pernah bilang kaget kan dengan statementnya, makanya Pak tobatlah gitu ya. Sekarang gimana Bang? Hubungan abang sama anak-anak gimana? Hubungan saya sama anak normal, nggak ada masalah. Ya anak itu kadang khawatir lihat bapaknya petualang, itu wajar. Karena biar gimana pun kan dia tidak tahu bahwa dia nggak tahu bahwa bapaknya itu udah punya prinsip kan. Dia takut bapaknya nikah lagi, itu wajar, nggak apa-apa. Tapi kan sampai Fritz pernah bilang statement di podcast aku, dia bilang gini, tahu nggak Kak, aku tuh dulu sebelum deketin cewek, tahu nggak apa yang pertama kali aku lakuin? Aku lihat di follow bapak apa enggak. Kalau dia udah follow-followan bapak, walaupun gue suka banget, gue mundur. What do you think? Ya itu bisa diterima karena follower gue kan 9,7 juta. Jadi dan salah satu teknik merayu cewek adalah nggak usah sampai capak ke klub. Jadi tinggal lihat di IG-nya dia begitu cantik, hai, gitu aja. Komen. Hai, gitu kan. Nah, hai. Nah, begitu berbalas, ngopi yuk. Aduh. Itu ibaratnya mancing di kolam. Di antara 3 anak ini, siapa yang paling sering protes sama kelakuan-kelakuan abang di luar? Yang cewek. Felicia. Yang cewek di, Iya. yang cewek dari dia kan pengacara di London, cewek. Sekarang di Singapura. Ya dia sangat jaga ibunya. Dia udah tahu. Kemarin kan ulang tahun istri gua. Padahal dia udah tahu gua ke Bali. Bapak ngapain ke Bali? Mama kan ulang tahun. Kalau ada 3, Frank, Felicia, Fritz ya. Bener ya? Ya. Kalau Frank sama abang hubungannya seperti apa? Hubungannya lebih stabil. Oh, lebih stabil. Dia tipe yang sangat bergaul. Jadi kalau Frank kayaknya udah mulai masuk ke ranah politik ya Bang? Memang dia memang sangat bergaul. Oke. Hampir semua kalau saya kemana-mana ketemu anak muda orang kaya, pasti bilang, saya temannya Frank, saya temannya Frank gitu, di mana-mana pun gitu. Jadi memang dia anak gaul. Bangga nggak Bang? Ya bangga lah. Bangga dong ya. Felicia hubungannya gimana? Ini kan baru satu-satunya perempuan. Felicia dia lebih cocok dia sebagai korektif untuk saya. Dia suka, dia satu-satunya yang berani terus terang mengkritik tapi tidak dibawa dendam. Gitu loh. Yang terakhir, Fritz. Kalau Fritz hubungannya, kayaknya Fritz lebih berani mengkoreksi di ruang publik deh. Iya, dia masih gimana ya, sensi itu loh ya. Jadi agak sedikit, saya lebih dekat sama 2 anak yang pertama.
Ya. Sama Fritz nggak terlalu dekat? Kurang dekat. Kenapa? Ya itulah, dia masih sangat sensi gitu loh. Ya tidak berantem sih, tapi kurang dekat. Gitu. Oh. Ya. Jujur ya Bang, kalau lagi berdua terus anak-anak misalnya di rumah kayak zaman-zaman kecil dulu, ada nggak sedikit di hati Abang tuh ada perasaan ngerasa bersalah? Ada nggak? Tidak ada, karena memang saya tidak merasa mengkhianati mereka. Makanya di hari yang penting di hari besar tidak boleh ninggalin keluarga. Hari Natal, ulang tahun dia, tahun baru. Oke, Bang, apa yang diingat dari sekarang dengan kesuksesan Abang ini? Abang bisa sukses walaupun banyak mungkin musuh-musuh Abang juga, tapi sampai sekarang Abang masih bisa berkibar namanya. Apa peninggalan yang selalu Abang ingat nasihat dari bapak dan mamanya Abang? Tidak pernah mengambil yang bukan hak orang lain. Itu aja intinya. Kalau ada prinsip itu bahwa kau jangan melanggar hak orang lain, kau akan bersih dari semua tuduhan pidana perdata. Itu yang selalu diingat dari bapak dan mamanya Abang. Oke, terakhir nih ya. Abang kan udah sering sakit-sakit kemarin. Bukan sering sakit-sakit. Ya, tapi sakitnya udah lumayan agak fatal tuh kemarin tuh Abang. Tapi Abang udah nyiapin belum warisan buat anak-anak, buat istri sekarang? Enggak, belum. Belum? Karena saya masih yakin saya umurnya 124 tahun, jadi masih ada 60 tahun lagi. Oke, happy, bahagia hidupnya. Ya, bahagia, intinya gini, kamu akan bahagia kalau kamu merasa dibutuhkan orang lain, itu kuncinya. Bermanfaat ya Bang? Bermanfaat. Ya? Siap. Kartu kejujuran Hotman Paris. Seandainya istri dan anak Hotman minta Bang Hotman untuk tidak clubbing lagi, di satu titik ya, akankah Abang menurutinya? Enggak. Ya, istri gue juga suka ngomel asal gue mau pergi. Bini gue, ada Pak, ingat umur Pak. Kalau punya kesempatan untuk ngomong dari hati ke hati sama anak, apa yang sebenarnya Abang ingin sampaikan kepada anak Abang dan yang mana? Saya akan bilang begini. Hei, kamu tahu nggak? Bapak kamu itu dari kota kecil. Dan pada saat kau lahir, berkat kerja keras bapakmu, yang kau lihat adalah mobil-mobil mewah di garasi. Berarti apa? Kau harus berterima kasih sama bapakmu. Jadi kalaupun bapakmu salah-salah dikit, ya, kalau salah-salah dikit, ingatlah jasaku kepada kamu. Jangan lupa, karena kamu belum pernah memberi apa-apa sama gua, dan I don't need your money. Nggak pernah minta Bang ya? Ya gua ngapain gua minta, gua kaya. Ya, kalau orang Batak itu kan prinsipnya kalau bisa anak kasih duit ke orang tuanya. No, I don't need that. Asal kau ingat aja, bapakmu yang dari kampung bisa menyekolahkan kau ke Eropa. Artinya kau harus berterima kasih sama aku. Karena kamu pun suatu saat mungkin juga akan jago clubbing seperti bapak. Kau pun akan suka juga wanita cantik. Oke? Karena apa? Biologis bapak dan anak nggak mungkin berbeda. Emang iya kan? Fritz, dengar bapak kawin ya, aduh. Astaga, biologis bapak sama anak. Beda bisa berubah. Iya nggak? Yuk, kita sekarang pengen main sama Abang. Untuk Abang ini kan jago menangani kasus, tapi jago juga nggak untuk nangkap ini boneka-boneka di dalam, ya. Kita mau main di claw machine, let's go. Masa kecil kurang happy nih kayaknya nih ya kan. Oke, untuk menutup, apa pesan Abang untuk anak-anak muda Indonesia? Anak-anak muda Indonesia, satu, kalau kau mau kaya, kau harus jadi pengusaha. Jangan mau hidup dari gaji. Jadilah orang kaya dengan cara berbisnis. Oke? Dan kalau kau kaya, lihat nih, putih mulus. Mohon maaf, ada saya loh di sini. Kenapa lewat? Kenapa lewat? Nenek-nenek. Salam Hotman Paris. Sampai ketemu lagi di Update Kehidupan bersama dengan Angki Melandri dan juga Opung Hotman Paris, guys. Horas Jalagabe. Horas Jalagabe.